Selamat pagi, selamat siang, selamat malam Sobat Genpi. Kali ini bersama dengan Ella dan Ciha Kita lagi ada di mana, Ci? di rumahnya Mas Bahni di KUB Sejahtera Sejahtera Jaya. Jaya. Halo Mas Ya, Bahtiar, halo. apa kabar? Sehat. Alhamdulillah sehat ya. Ngomong-ngomong soal KUB, boleh diceritain gak sih Mas, KUB Sejahtera Jaya. seperti apa? Ya, sebenarnya awalnya memang dari Taman Baca. Ya, jadi saya kan awalnya memang suka baca dulu sebenarnya. Mau kalau ditarik lagi sebenarnya agak jauh lagi. Saya 10 tahun kan lebih banyak di Semarang. Nah, kemudian tahun 2017 itu kan pulang ke sini. Ya mau ngapain gitu kan, juga kerjaan juga belum ada sementara kan waktu itu. Terus ya akhirnya pertama kali sebenarnya nggak kepikiran, punya keinginan untuk taman baca, cuma belum ada kesempatan, atau ya mungkin poinnya itu belum dapat. Waktu itu kan ada apa yang datang ke sini juga, yang gelar apa istilahnya, buku-buku bacaan untuk anak-anak sini. Jadi kan ada temennya anaknya bapak itu gelar buku banyak. Aku kok loh, aku kan juga suka buku gitu ya, kok nggak kepikiran kayak gini itu kan. Dari sini kan terus anaknya kan banyak banget. Nah dari situ kan wah kenapa nggak, ya udah tak mulai dari beli buku sendiri lah di apa itu, Batang apa ya, Batang Fair kok. Batang Oh iya, yang ada Batang Fair ya, Expo, Expo ya. Expo. Berarti awalnya mulia banget ya, pengen apa, dari hobi Ya, nggak baca, mulia. dari ketertarikannya dari ketertarikan membaca, terus berkembang jadi buat taman baca Ya, untuk masyarakat. pusing juga. Ya banyak anu sih, nggak terlalu, yo nggak semulia itu juga. Tapi kan tetap kayak mencerdaskan masyarakat. Iya. Ini di mana, di Simbang Simbang Desa ya? Desa. Simbang Desa. Mencerdaskan masyarakat Simbang Desa ya, Ci ya. Ya sebenarnya kan karena di Semarang itu saya juga seringnya kalau nggak ke Gramedia, ke perpustakaan provinsi. Oh iya. Itu ke situ. Iya. Nah dari situ kok suka baca aja, suka baca, tapi kan nggak suka suasananya sendiri gitu ya. sendiri. Dan terpikir kok bikin taman baca akhirnya tahun 2017 kira-kira. Dari tahun 2017, berarti udah 3 tahun ini ya. 3 tahun. Kok bisa dari taman baca terus sekarang ada KUB? KUB itu apa, kelompok usaha bersama ya? Gimana Mas Bah? Karena taman baca, kemudian kan ke depan sebenarnya kan taman baca ini kan banyak membuka wawasan ya. Mau nggak mau sih, walaupun saya cuma melihat buku aja ya, kira-kira ya orang mau Jawa oh gitu ya, dalam artian nggak baca itu juga nggak gitu amat. Jadi dari bacaan itu sedikit-sedikit akhirnya kok tersadar kita harus bikin yang lebih. Setelah bikin lebih, bikinlah KUB itu, KUB kelompok usaha bersama. Nah tahunnya juga nggak jauh-jauh amat, 2017 juga. Kelompok itu berarti dari masyarakat sini atau gimana Mas, dari kelompoknya itu Mas? Kelompok ini anggotanya dari sini semuanya. Desa. Nah, dari sini desa, dari pemuda. Ya yang tadi kita ketemu tadi, Mas Panji itu satu. Kemudian beberapa saya gandeng perangkat. Karena kan juga saya juga orang sini, cuma udah lama merantau. Seperti itu. Berarti lingkupnya kan desa gitu ya Mas ya? Iya, desa. Jadi pemudanya juga diberdayakan ya, istilahnya diajak buat kegiatan positif, buat usaha bareng-bareng gitu ya Mas Bah ya. Kira-kira memang karena dari apa istilahnya ya, karena kita harus karena ini temanya setelah membaca taman baca adalah usaha bagaimana itu ya, usaha yang memberdayakan. Sebenarnya itu sebenarnya sosial ya, apa ya maksudnya, social planner atau gimana ya, Social planner ya, karena dari taman baca kan harapannya kan kebersamaan sih, ya kan. Nggak mungkin saya bikin saya bosnya sendiri, nggak mungkin. Makanya saya memberdayakan potensi ya, ini saya memberdayakan potensi, bukan produknya tidak
yang lain atau yang sudah ada. Sini kan memang sentranya las. Oh, sentranya las. Sini sentranya las. Nah, kira-kira di sini yang bisa diajak kreatif siapa dan bisa diajak kerjasama siapa gitu Pak. Jadi ini potensi baru yang dikembangkan gitu ya. Ya sih sebenarnya lebih ke ini ya, memang memberdayakan karena kuncinya kalau saya jadi apa ya bos mungkin bisa-bisa saja saya tinggal usaha teralis atau lain sebagainya, cuma kan tidak ada sisi yang lain itu kan, sisi lain mungkin usaha dengan ini kan mereka tetap mandiri, bisa usaha sendiri, punya skill dan tidak harus mereka punya job sendiri dikerjakan sendiri, silakan dan terbebas seperti itu maksudnya. Lebih ke wadahnya mungkin ya. Nah ini sebenarnya ke wadahnya. Wadahnya. Udah lihat potensi di Simbang Desa, apa tadi potensinya ngelas ya, kelas terus jadi memberdayakan masyarakatnya kayak gitu ya. Bagus banget sih, bener tuh socialpreneur, inspiratif ya. Sangat Nih, inspiratif. boleh ditiru nih kayak gini-gini. Cuma ya masih kecil-kecilan, maksudnya belum, ya tahapannya masih sangat jauh karena memang masih sedang posisi merintis. Insya Allah juga kedepannya berkembang lagi ya, tambah maju ya, amin gitu ya Mas Fer. Terus adanya pandemi ini Ngaruh apa ngaruh enggak? atau enggak sih Mas? Sangat berpengaruh ya, karena ini bagian dari bukan kebutuhan hidup. Iya. Ya kan? Jelas satu misal contoh kita mengeluarkan produk terbaru itu kan 2019 bulan November ya kalau nggak salah, itu sepatu. Oke. Ya produk pertama itu kita tong, produk kedua launching Desember, tapi diajar COVID-19 karena ini kan pasarannya kan untuk wisata, untuk digunakan keluar outdoor atau untuk sekolah dan sebagainya. Jalan-jalan. Praktis kebutuhan untuk itu terhenti, menurun lah, hampir dikatakan ya berhenti, Iya. berhenti dalam artian memang tidak ada apa istilahnya aktivitas untuk misal khusus yang sepatu seperti ini. Kalau yang lainnya mungkin masih gitu kan. Seperti apa aja itu Mas? Kalau pemberdayaan kayak ya misal kayak ini ya tong gitu kan, tong itu masih berjalan. Cuma untuk yang produk yang baru ini lukis seperti ini memang karena memang itu segmennya itu kebanyakan anak-anak. Anak-anak sekolah lah khususnya. Anak-anak muda gitu Anak-anak muda. Sebagian besar mungkin 90% konsumennya anak-anak muda dan sekolah yang lagi sekolah. Bagus ya ini produknya, kalau kita lihat ini keren banget nih, sepatu lukis ya. Sepatu lukis bagus nih, cocok buat anak muda yang mau ini tampil lebih fashionable. Nah. Terus juga di belakang kita juga sama yang kamu dudukin ya, sama sebelahnya aku ini tongnya limbah. Ya itu tong limbah yang kan tong itu banyak jenisnya. Nah ini kita memang bikin banyak jenis yang kelihatannya masih bisa digunakan, masih bisa di reuse lagi lah, seperti itu. Nah ini tuh masarinya tuh langsung ke pelanggan atau lewat apa? Karena ini kan KUB ya Mas, atau ada wadahnya lagi di atasnya KUB sendiri tuh, atau langsung ke pelanggan? Untuk sistem ininya apa nyari pemasarannya? Iya pemasaran. Oh pemasarannya ya biasanya langsung by order. By order. Kadang juga karena ini pemberdayaan ya ini langsung saya, pokoknya ini kan sebenarnya mereka tidak punya keahlian bikin ini. Iya karena di sini kan rata-rata ngelas ya misal teralis, ngelas stainless dan sebagainya. Nah terus Mas, untuk kumpulnya teman-teman sendiri tuh biasanya ada jadwalnya apa enggak? Atau mereka bisa setiap hari datang atau gimana Mas? Kalau harus ya biasanya ya ada untuk misal minimal sebulan sekali, cuma kan nggak seformal itu itu kan kayak ya temennya kan deket. Jadi untuk apa istilahnya produksi ini tong misal ya sebelah bengkelnya sebelah. Jadi setiap hari saya mungkin naik ke sini bisa mantau. Cuma karena ini bukan menjadi pekerjaan tetap mereka, jadi ya memang ini menjadi masih sampingan. Jadi masih sampingan. Kalau ditekuni ya mungkin akan luar biasa banget ya, kalau menghasilkan. Cuma kita kembalikan ke mereka gitu kan. Kita sama-sama
misal mau dia ke situ, cuma kan ini memang masih merintis begitu, belum bisa dijadikan apa istilahnya bahan pokok. Kalau anggotanya sendiri berarti dari yang gabung di ini KUB berapa orang? KOB ini sebenarnya banyak, ada bapak-bapak sama ibu-ibu. Jadi ada banyak tema lah, semua subtema. kalangan gitu Iya. bisa ikut. Oh nggak cuma pemuda berarti? Ibu-ibu Berarti aku ada. tadi salah ngomong di depan pemuda gitu ya, berarti ada ibu-ibu sama bapak-bapak Iya, ya? ada ibu-ibunya. Cuma karena ibu-ibunya ini beda dusun sih, beda dusun aja. Cuma masih ngeling dengan kita. Iya. Jadi kalau yang ibu-ibu ini dulu kita memberi pelatihan apa ya, jahit itulah, jahit itu. Kemudian dari 20 orang, 40 orang itu cuma berhasil 5 orang. 5 orang memberi kelompok, akhirnya bikin lagi, mereka kreasi bikin pensil apa ya, pensil yang ada hiasannya, pensil hias. Dapat market pasarnya itu kembali sekolah. Oke. Nah ketika sekolah ini Oh iya, turun Oh juga. iya. itu nggak ada, biasanya kan lumayan buat mereka 400.000 per bulan untuk tambahan. Wah gitu ya, Iya. harus banyak itu. Sampingan tapi Sampingan. udah sebesar itu ya. Iya, itu lumayan, mereka juga merasa ya terbantu. Cuma ketika ini pandemi ya kembali lagi. Dasarnya Tidak bisa. koronil ya, bikin ekonominya tambah turun. Tapi berarti ini ya, ini kan udah mulai apa istilahnya new normal ya? Iya, Apa adat kebiasaan baru? Kebiasaan. Adat, bener adat. enggak ada sih. Apa ya? Lebih ke Pola Apa kok. tadi? kebiasaan baru. Iya kebiasaan baru ya, adaptasi kebiasaan baru ya. Wah, aku kan katanya new normal kan sekarang udah diganti Iya. pakai istilah adaptasi kebiasaan baru. Nah berarti ini udah mulai Produksi. mau ini lagi ya? Iya. Heeh. Rencana memang melanjutkan yang lainnya, inovasi yang lainnya sih sebenarnya. Selain sepatu, misal sepatu memang belum bisa dikerjakan secara cepat, kita lakukan yang lain, misal wall tinting paper itu ya, wall apa ya namanya, Oh, apa Bahasa namanya? Inggrisnya Bahasa wall wallpaper. wallpaper Apa ya? buat dinding. Buat kamar Decoration gitu lah kan. ya. Iya, Gitu. desain interior apa ya? Ah, Oh istilah bahasa Inggris aku tuh agak susah gitu wah, sih. bingung lah ya. Pokoknya iya. buat hiasan dinding kayak gitu Nah, sih. Berarti langsung mural di itu atau nanti sistemnya ditempel gitu Mas? Iya, kemungkinan ada dua sih, kita udah kemarin rilis. Cuma kemungkinan terbesarnya kita pakai tetap handmade, Oke. pakai handmade. Nah, jadi memang itu kita kerjakan menggunakan, kalau printing ya kembali tinggal cetak aja kan. Iya. Ya kan, tinggal pasang cetak. Cuma kalau ini Manual. manual, langsung. manual. Jadi bisa mengeksplor para kreasi-kreasi para teman-teman gitu Mbak. Terus juga misalnya yang mau digambarin nih dindingnya, jadi bisa apa namanya sesuai custom. dengan Yes, requestnya yang custom. custom. Ini sepatu juga terserah ya, misalnya pengen dilukis bentuknya apa, misalnya kartun atau apa gitu, terserah yang kita mau beli ya. terserah. Kita sesuaikan. Jadi kelebihannya memang ya sekarang harus begitu, custom, sesuai customisasi. Ini buat sobat Genpi nih yang mau tampil lebih fashionable nih, bisa dibeli nih produknya KUB Sejahtera Jaya atau SJ. Alamatnya di mana sih sini? Desa Simbang Desa, Heeh. RT 13 RW 4. RT 13 RW 4. Tulis. Kecamatannya Kecamatan Tulis. Mas, misal aku nih udah punya sepatu terus mau dilukis gitu juga bisa Mas? Jasanya aja gitu. Jasanya aja. Iya, biasanya kita tawarkan juga seperti itu, cuma memang agak lebih lama karena mungkin orderannya kan, karena kalau kita jarang memakai seperti itu, tapi bisa. Padahal bisa, karena takutnya nek pakai sepatunya yang sudah ada itu tidak sesuai mungkin, takutnya nggak cocok lah dan sebagainya, seperti itu takutnya. Nah kalau ini kan bisa dibalikkan lagi, bisa. Oke. Sekalian aja sepatunya di sini, sepatunya kualitasnya bagus kok ini. Enak kayaknya dipakai ya. Buat jalan-jalan. Cocok buat Buat apa? Ngopi-ngopi cantik gitu ya. Jadi lebih buat main. kalau
di foto tuh lebih instagramable. Iya, betul. Instagramable anak-anak sekarang. Bagus sih. Nah, Sobat Genpi, tadi kita kan udah denger banyak ya tentang perjalanannya Mas Bas sampai ke titik ini ya. Dan itu termasuk apa ya, salah satu bentuk apa ya istilahnya, kepeloporannya Mas Bahtiar ya buat membangun, memfasilitasi masyarakat untuk membuat KUB Di desa Simbang Desa KUB ini. di Simbang Desa ini. Nah, mungkin ada cara lain nggak sih Mas Bah, atau mau diceritain lah yang lainnya biar menginspirasi teman-teman semuanya? Ya sebenarnya masih dalam proses ya, kita semuanya masih proses, karena pada dasarnya semuanya punya jalan cerita masing-masing pastinya, kayaknya ya sih. Jalan masing. Jalan masing-masing ya. Kalau dari saya sendiri memang kita sudah dikerjakan di desa ini, kita sudah pengen ya secara utopianya itu memang satu pengen mengangkat nama desa, satu itu minimal. Kalau nggak bisa itu ya jangan membuat yang tidak baik seperti itulah, Mengangkat nama desa luar biasa. kayaknya seperti itu ya. Suasana. Ya kita sudah kerjakan misal untuk film dari, jadi kita pernah bikin film juga tahun 2018. Oh, menarik sih. Ya 2018 kita bikin film, castingnya itu sampai 3 bulan lebih. Jadi untuk membuat itu juga berangkat dari Taman Baca. Filmnya apa itu? Filmnya namanya Tiga Sahabat. Tiga Sahabat. Nanti saya kasih linknya. Oh iya, boleh. Bisa direview. Sekalian nanti kan buat promosi nanti. Oh iya. Sobat Genpi biar pada nonton. Iya, sudah lama sih, yang sudah nonton lama. biar tambah banyak ya. Nah itu sudah 2018. Nah kita ingin, karena kan kembali lagi kenapa dari buku ya, karena anak-anak kan ternyata tidak semua anak-anak itu suka buku. Iya. Ya. Tapi anak-anak itu suka video. Ya, Gambar berjalan. Nah, gambar berjalan gitu kan. Nah cara paling tepat untuk meramu buku, meringkas buku ya dengan film gitu. Oke. Makanya kita bikin film, terus kami mengumpulkan anak-anak yang ada di sini, anak-anak yang besar maksudnya ya, dalam artian teman-teman kru dan lain sebagainya. Itu dari sing biasa nyuting, sing biasa apa istilahnya main band dan lain sebagainya, kita kumpulkan di sini jadi ke satu panitiaan. Ya akhirnya jadi dan gongnya itu kita sampai ngundang BNN di lapangan desa. Kita nonton layar tancap, jadi kita buat layar tancap. Wah. Dan itu mungkin mengobati kerinduan ya, kerinduan zaman dahulu, bahwa ternyata mereka itu ternyata juga butuh hiburan yang kayak gini untuk kebersamaan. Cuma momennya itu kurang, apa sih lah, kita nyampe ya ternyata dengan bikin film itu sesederhana itu sebenarnya Bisa jadi menyatukan gitu ya Mas ya. Seperti itu. Jadi yang ditayangin film yang Tiga Sahabat tadi. Iya. Betul. Dan ini juga tayang di kemarin 1 bulan ya kalau nggak salah, di Videotron alun-alun. Iya. Kerjasama dengan Kominfo. Jadi kita ya alhamdulillah, karena apa ya, mungkin setelah ini dengar, kecamatan dengar, akhirnya mungkin lobby disampaikan. Nah itu kan bikin bangga mereka juga. Iya. Akhirnya mereka, anak-anak desa, merasa pede, bisa lah, karya saya juga bisa diangkat dan layak diapresiasi. Dan itu sebuah penghargaan yang saya melihat mereka kok kayak bangga banget gitu loh. Itu pemainnya anak sini semua Anak berarti? sini semua, anak-anak kecil ke ya SMP. Temanya sendiri tuh apa Mas? Temanya tentang pendidikan sih sebenarnya. Pendidikan. Berarti selain mereka belajar juga bisa mengedukasi teman-teman seumuran mereka ya. Gitu sih. Apalagi tadi juga udah ngundang BNN ya, itu udah membantu banget itu untuk mengajak para pemuda, masyarakat untuk bisa sadar, bisa menjauhi narkoba gitu juga ya. Itu. Poinnya sih salah satunya itu. Dengan film ternyata kita bisa merangkul banyak orang, berbagai lapisan.
baik pintar atau bodoh, kaya dan sebagainya, ya bisa melihat di situ, tenang melihatnya. Nah ya kita bukan juga bikin soundtrack musik sendiri, jangan sampai bikin soundtrack, dan anak-anak sini itu kan biayanya juga ya patungan gitu kan dan sebagainya, dan itu memang bukan komersil, memang untuk apa ya, bukan sumbangsi sih bahasa kerennya sih, apa ya, ya kita tuh kayak rindu apa ya, ya rindu sesuatu yang kayak ya kayak film ini ditayangkan secara gratis atau kemudian bisa disaksikan semuanya gitu kan, akhirnya kan juga ada banyak pedagang di situ kan, kan bisa berbagi rezeki. itu Iya juga. benar. Nah harapannya sih nanti kayak mungkin Genpi ya suatu saat kalau ada program, nah bisa lah. Bisa ini ya kita ya bisa collab bisa ya. gitu ya. Nah ya doain aja, ini kan kita bikinnya podcast, nanti kan ada vlog dan lainnya, mungkin Ya. kita saling bantu biar bisa, kan kita juga bikin podcast kayak gini kan kita mau menunjukkan kepada dunia Bahwa kepada Batang tuh Batang itu punya banyak potensi yang Banyak bisa sekali. diviralkan kayak gitu. Banyak sekali Mbak. Jadi saya kira yang di luar sana jauh lebih menginspirasi ya, khususnya memang di dunia yang ekonomi kreatif. Dan aku lihat sosok Mas Bahtiar tuh jarang banget ya kita temui orang yang emang Sok sih. apa ya sosial, punya jiwa sosial, tapi ya gini mewadahi masyarakat. Bagus sih, ini menginspiratif, selain kreatif juga menginspiratif ya Ciha ya. Iya. Jadi pinternya nggak buat diri sendiri, tapi buat di share gitu Betul. sama temen yang lain. Ya nggak pinter amat sih, aku bodoh. Enggak, tapi ngomong kayak gini jangan salah, Mas Bahtiar udah punya istri ya, jadi sobat Genpi yang jomblo jangan pengen kenalan ya. Mundur-mundur Kalau dikit. kemarin kita Mas Bujolan kita promosi karena dia kan belum punya pasangan. Oh, iya, siap. Jadi kalau Mas Banyak yang Bahtiar kira mohon maaf ya sobat Genpi, nggak mau ini, kita nggak mau ini promosiin, nanti istrinya marah kalau denger kita promosiin gitu ya. Nggak marah. Nanti tidur di luar gitu. Dikancing. Iya. Kayak Mas kemarin kan Desember ya, akhir kan ikut ini pameran komunitas. Iya, festival komunitas. Itu gimana Mas? Iya. Bisa cerita nggak sama teman? Itu alhamdulillah juga terima kasih sudah diajak bergabung sih, untuk menjadi mengisi stand gitu. Padahal ya mungkin yang lain masih banyak, dan alhamdulillah juga kok mendapat itu piagam, nggak ngerti tuh piagam apa itu ya, mungkin apa sih sebenarnya namanya yang Sertifikat. iya betul, sertifikat, tapi bukan sertifikat tanah. Sertifikat tanam aku Seneng mau. gitu. Ya piagam apa stand terbaik atau apa ya kayaknya ya. Oh, stand terbaik. Katanya, Jadi saya stand juga kita bingung. agak terbaik ya kemarin. Kemarin kita kan kebetulan sebelahan ya. Iya, Ya, jadi pertama kenal tuh ya dari Mm-mm. keikutsertaan festival. Padahal aku komunitas bingung itu. loh kok bisa terbaik, aku juga dikasih tahu loh. Ini ada pengumuman sebagai, kan ada dua ya. Satu oke. itu komunitas. Kalau komunitas kan diecast kalau nggak salah yang iya. jadi. Lah terus kemudian yang ekonomi kreatifnya, standnya aja mungkin ya yang dinilai paling. Nggak tahu juga kok bisa ya, alhamdulillah itu juga dapat, teman-teman juga akhirnya juga senang juga gitu kan, bangga lah mereka sih yang di belakang ini bangga sekali lah seperti itu. Aku baru tahu loh ini. Kok kemarin Genpi nggak dapet ya? Kok Panitia bisa? festival komunitas tolong ya itu untuk Genpi mungkin bisa dipertimbangkan karena Kan kemarin kita sebelahan deket gitu ya. sebelahan sama ini, sama Harusnya KUB bisa lah. Sejahtera Jaya. Kita kemarin udah pamerin banyak foto loh, meskipun hujan-hujan, fotonya sampai kena air, terus kita ganti lagi, kayak gitu gak menang, ya ampun. Oh, ya. Mungkin mengalah Ya mengalah, gak apa-apa, Genpi mengalah. Bicara soal piagam yang kemarin, emang stand-nya Mas Bah nih emang kece badai sih. Heeh. Kemarin aku juga tertarik sama ini, sepatu-sepatunya gitu, pengen beli, cuma kan Ukurannya itu ya. ada ukurannya Oh, ada sih, ukurannya. cuma gimana ya, waktu itu pas duitnya nggak ada. Jadi pengen sih nanti bawa pulang satu. Bisa. Amin. Boleh ya? Boleh. Bawa tapi harus Bawa aja bayar. ya. Bawa aja tapi dibalikin. Nah itu dia. Kalau bawa aja balikin. Bayarin ya Panca ya. Bayarin ya yang di sana Bayarin ya. Panca ajar ya.
yang bayar. Harusnya gitu mas. Emang harganya kisaran berapa sih mas sampai Mbak Ella tuh bilang nggak punya duit? 200 ya. Iya 200.000. 200. Jadi Tapi- ini sebenarnya murah karena harga dasar dari sepatunya kan sudah 150, 130, 150. Jadi khusus yang ada itu sudah menurut saya sudah murah lah. Worth it lah sama apa yang didapat. Sepatunya udah bagus sih Bagus. bener. Ha. Ya. Bisa dapat gambar Nanti yang bisa digambar kece-kece. Ciha sama Ella, sahabatan. Ciha love. Hmm. Biasanya dulu kan Iya kan? Ciha love siapa gitu atau Ella love siapa Jangan gitu. jangan gitu. Ini berarti promosinya gini buat sobat Genpi yang pas punya pasangan, pesennya dua pasang. Jadi Iya. Kapelan gitu ya. jadi yang Betul, satu ya. gini ya, misalnya love-nya Beda-beda. kerowak gitu. Ah. Separuh. Ya, jadi Separuhan satu pasang ini satunya itu bisa beda. Jadi misal namanya Ella sama suami, sini kanan yang kiri dan Disebut sebagainya. suami. Amin. Jadi tahu ya. Jadi Iya, tahu. jadi tahu ternyata. Kalau udah betul. bersuami gitu ya. Iya nih bisa kapelan nih. Pengen pesen nunggu Bagus duit tuh. tapi Ya, jadi ini memang ke depan kan sepatunya ini kan karena kemarin pas di komunitas itu kita hadir di stand ya. Dan alhamdulillah itu ya harapannya terpromosikan ya alhamdulillah itu. Nah, terus setelah ikut festival komunitas sendiri ada dampak atau ini gak sih? Kenaikan omset atau gimana Ya gitu? pastinya ada karena tentunya ada juga ya penjualan di on the spot juga, penjualan itu pasti ada dan banyak juga yang pesan order, maksud by custom lah, lumayan lah untuk anak soleh, istri solehah ya. itu kan sepatunya, terus juga ini tong-tong nih buat Iya. tempat tongkrongan, mungkin langsung aja tempat tongkrongan baru gitu langsung order kursi tong sama meja tong meja tong. Iya. Di order aja, jadi nongkrongnya bisa apa namanya ya, nyaman duduk di kursi tong. Nah, ini kayak ini yang ada ini sandarannya Yang enak dipakai juga. Mbak Ella ada yang jual mie. langsung krik. Bakso. Langsung perutnya kriuk. Nanti. Lanjut. Mie Jadi ini lewat dulu. yang dipakai Mbak Ella tuh nyaman banget ya buat ibu hamil Iya, ini ada Pas- sandarannya ini, cocok pas banget. di badan gitu ya. Pas di badan. Terus juga aku tuh pengen nih punya kayak gini nih. Lucu sih tuh. Ya, Kayaknya memang buat- semuanya custom. Oh, custom juga. Hmm. Ini buat di rumah kayak kursi santai di depan rumah juga bagus nih, Buat cocok nih. ngopi-ngopi, buat yang muda-muda. Biasanya memang kalau yang kursi-kursi kecil ini memang pangsa pasarnya pasangan muda. Oh, pasangan muda. Pasangan muda tuh. Pasangan muda. Jadi Yang belum memang berpasangan belum. maaf ya Mbak. Iya, enggak apa-apa. Mas. Jadi memang banyak pasangan muda dan banyak juga yang punya perumahan gitu ya. Jadi memang dengan small home-nya itu jadi ini cocok untuk menjadi furniturnya pelengkap gitu. Minimalis. Ya. Jangan ragu buat ngisi ruang tamu atau ruang teras rumah buat pakai tong kursi. Lucu dan nyaman. Nah, sobat Genpi, kita kan tadi udah ngomong banyak hal ya sama Mas Bahtiar. Kalau harapan atau targetnya ke depan seperti apa Mas Bah? Tetap tiap tahun ada inovasi itu pasti dari kita dan itu memang kita dituntut pusingnya di situ kan sebagai kreator kita kan sebagai kreator anak desa yang lokal itu gimana sih gitu kan kedepannya mau apa menyesuaikan zaman seperti lagi corona dan sebagainya itu kita harus pilihannya kan bertahan dengan bertahan hidup untuk dari sini itu kan ini kan tantangan besar sekali karena di era kayak gini bagaimana sih untuk menghidupi teman-teman yang ada di belakang ini kan juga perlu kita pikirkan, tapi juga inovasi itu juga tidak dilupakan. Iya benar. Luar biasa sekali ya. Jadi Mas Bahtiar ini seorang kreator yang kreator dari desa ya, sang kreator dari desa tapi yang sangat inspiratif. Inilah Mas Bahtiar. Rifai. Kita di sesi terakhir nih mau promosi
ini deh medsosnya apa gitu ya? Mm-mm. Medsosnya apa Mas Bahtiar kalau misalnya ada sobat Genpi yang mau beli produk di KUB Sejahtera Jaya? Bisa di Instagram, Ombah gitu aja. Ah? Ombah. Ombah. Iya. O Mbah. M OMBACH. OMBACH ya Ya, Instagramnya ya. Langsung dikepoin aja. Langsung Ya, dikepoin. jadi bisa di situ, bisa nanti juga ada via WA. Nanti Via dia- WhatsApp promosi boleh? Ya nanti di WA, Oh, di langsung Instagram. DM aja. Oh iya, DM dulu DM di aja. Instagram. Atau langsung aja datang ke KUB Sejahtera Jaya di Simbang Desa RT 13 RW 4. RW 4 di Kecamatan Tulis Kabupaten Batang. Ya. Oke, gitu aja kali ya. Kita tutup sesi apa namanya? Ngobrol bareng sama Mas Bahtiar. Jadi cukup sekian untuk kali ini. Kita mau bakso dulu itu udah Yeay, manggil-manggil bakso. bapaknya. Rending-rending. Jadi Aku Ella aku Ciha dan dan Ombah. Om Bah. Oh, jadi Om Bahtiar. Ya, Kita kenalnya tutup ya. Selamat pagi, selamat siang, selamat Selamat malam malam, sobat Sobat Genpi. Genpi. Bye bye.